Ada dua pertandingan yang cukup menarik di weekend ini, di malam Minggu dan malam Senin, yang akan aku buatkan previewnya. Artinya kita akan bahas gimana nanti jalannya pertandingan, line up-nya atau taktik yang digunakan itu bagaimana kayak gitu loh. Oke, yang pertama itu ada pertandingan di malam Minggu ya, malam Minggu antara Manchester City melawan Newcastle gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat line up-nya, ini dia line up-nya. Ya, Manchester City akan tetap pada pakamnya Ederson, Walker, Diaz, Ake di kiri, di depan, di tengah itu Gundogan, Bernardo Silva dan juga Rodri. Nah, yang cukup menarik bagiku adalah City gitu. Di musim ini memang Haaland itu sekarang sudah di Premier League sudah mencetak 26 atau 27 gol ya. Musim ini di Premier League gitu. Cuman yang menurutku menjadi permasalahan City adalah ketergantungan City yang berlebih kepada Haaland untuk mencetak gol. Ini harus digarisbawahi terlebih dahulu, yaitu untuk mencetak gol. Secara permainan ya memang City gitu. Mereka tetap build up dari bawah, mereka tetap membagi ruangan itu menjadi kurang lebih 20 sampai 24 ruang bagian di lapangan itu gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan di City adalah yang mencetak gol itu ya bisa dibilang at least itu cuman Haaland gitu loh, dan tanda petik itu cuman Haaland. Bisa dilihat beberapa pertandingan kayak misal lawan MU deh. Lawan MU Haaland dimatikan, selesai barang itu. Gitu juga terakhir lawan bukan Bournemouth. Lawan terakhir itu lawan Nottingham ya. Nottingham mereka juga nggak bisa cetak gol gitu loh. Artinya bisa cetak gol cuman nggak setajam kalau Haalandnya bisa cetak gol kayak gitu. Nah, kalau aku menyarankan kepada Pep ya tetap pada 4-3-3-nya, cuman lebih kepada yang dipasang di depan itu Alvarez atau Foden gitu. Kenapa aku bilang demikian? Jadi mereka kembali ke sistemnya yang lama, tidak menggunakan striker murni, walaupun memang Haaland nggak di depan, nggak di box aja gitu loh, nggak di kotak penalti aja. Cuman ya namanya striker, jiwanya itu untuk mencetak gol, bukan untuk membantu prosesnya build up gitu. Namanya juga dia striker gitu, pemburu gol gitu. Kalau aku bilang lebih baik Pep itu memainkan Alvarez ataupun Foden, yang artinya mereka bisa, kan mereka ya lebih pekerja keras lah Alvarez ataupun Foden gitu loh. Artinya mereka lebih terlibat di dalam permainan ketimbang Haaland yang hanya menunggu, dalam tanda petik menunggu di depan kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti gitu loh. Menurutku Pep mungkin harus mencoba taktik itu gitu loh, strategi itu, bahwasanya Haaland itu harus dicadangkan agar pemain lain itu tahu bahwa kalian itu mencetak gol bukan hanya dari Haaland. Kalian masing-masing kalian itu harus bisa cetak gol seperti musim lalu kayak gitu. At least seperti musim lalu. Seperti musim lalu kan mereka nggak punya, ibaratnya nggak punya goal getter yang harus cetak gol gitu. De Bruyne cetak gol, Grealish cetak gol, Foden cetak gol, Mahrez, Gundogan, Rodri dan lain sebagainya. Artinya permainan golnya itu cair, dari siapa saja mereka bisa mendapatkan gol. Namun musim ini terkendala karena Haaland. Artinya aku ingin Pep itu menunjukkan bahwasanya superioritasnya, bahwasanya aku nggak mau main Haaland karena I'm the boss gitu. Kalian harus tunjukin kalian bisa cetak gol tanpa Haaland, baik either itu nanti yang cetak gol itu Gundogan atau Mahrez atau Foden atau siapalah kayak gitu. Yang penting dia menunjukkan bahwasanya kalian itu harus bisa bermain tanpa Haaland dan bisa mencetak gol tanpa Haaland. Karena ketika Haaland bermain, ya gol sentralnya itu ya tetap pada Haaland, karena ya terlebih memang Haalandnya memang bagus, memang pemain top. Cuman kan nggak bisa ngandelin dia terus untuk cetak gol kayak gitu. Nah, kalau Newcastle tetap ya Newcastle kayak gitu. Mereka nggak juga akan berani mengambil inisiatif permainan seperti terakhir melawan MU di final. Ya, terlebih karena MU-nya udah mundur. MU cari aman aja karena di babak pertama ya atau awal-awal babak kedua MU udah unggul 2-0 ya. Apalagi yang mau dikejar, ya udah bertahan aja kayak gitu ya. By the way, memang Maximin, orang banyak bilang Maximin atau si Almiron itu pemain bagus. Ya enggak juga, Almiron ya biasa aja. Berapa pertandingan terakhir dia juga nggak nunjukin bahwasanya dia pemain bagus. Maximin ya tetap Maximin, tetap skillful, cuman no vision kayak gitu. Tetap aku bilang, tetap ngandelin otot, sedikit otaknya kayak gitu.
Nah, menurutku pertandingan ini ya tetap pada umumnya City akan ngambil alih. Cuman kembali lagi aku bilang Pep harus menunjukkan superioritasnya dengan mencadangkan Haaland dan memainkan either itu Foden di depan atau Alvarez agar lebih terlibat dalam permainan dan menunjukkan superioritasnya kayak begitu. Oke, itu terkait dengan Manchester City. Pertandingan selanjutnya itu ada pertandingan yang ya bisa dibilang seru, bisa dibilang tidak, karena ada satu tim yang sedang trennya itu menaik dan ada satu tim yang trennya itu sedang menurun, yaitu MU melawan Liverpool gitu loh. Kalau kita lihat dari starting 11 sebelum-sebelumnya seperti yang satu ini, bahwasanya starting 11 yang akan diturunkan Ten Hag itu nggak akan berubah, tetap 4-3-4-2-3-1 yang nanti akan berubah dari 4-3-3, 4-1-2 ya whatever lah, gitu, bisa berubah gitu. Tetap De Gea di belakang. Kalau aku pribadi tetap Wan-Bissaka karena lebih memiliki kelebihan bertahan kayak gitu. Di depan De Gea itu ada Lisandro Martinez, ada Varane, di kiri Shaw, di DM-nya ada si ini Casemiro didampingi oleh mungkin Fred yang akan bermain, karena beberapa pertandingan terakhir Fred itu mainnya ya nggak jelek lah, dibilang bagus sekali juga enggak, dibilang nggak jelek mungkin lebih tepatnya nggak jelek lah, nemenin si Casemiro. Di depannya nanti itu ada Bruno, di kanan Anthony, depan Weghorst, di kiri itu Rashford gitu loh. Karena di pertandingan sebelumnya juga pemain-pemain kayak Rashford itu kan di bangku cadangkan, Lisandro, Varane itu kan atau Shaw itu kan di bangku cadangkan melawan West Ham kemarin di Piala FA gitu. Mungkin mereka diproyeksikan untuk bermain gitu loh. Sedangkan Liverpool kita lihat dari formasinya juga akan sama, Alisson, Van Dijk, mungkin Matip ya, mungkin Matip lebih better lah lebih dari Joe Gomez gitu. Dan Joe Gomez ini kan ya nggak layak main di Liverpool, mungkin layaknya main kayak di tim-tim Bournemouth, di Burnley ya, kayak gitulah gitu loh. Di kanan tetap ya Arnold walaupun lagi jelek, Robertson lagi jelek, cuman kalaupun dia jelek yang mau gantiin siapa kan nggak ada juga gitu, karena kedalaman skuadnya itu menyeramkan kayak gitu, bahkan lebih mewah lagi kuburan daripada skuadnya Liverpool lah gitulah kira-kira. Nah, karena formasinya juga akan begitu. Nah, yang jadi permasalahan Klopp adalah di lini tengah kayak gitu. Di lini tengah dia tidak memiliki banyak opsi karena cedera dan pemainnya yang sedang underperform. Jadi dia lebih memilih menurunkan Bajcetic pemain yang masih 19 tahun, mungkin 18 atau 19 tahun. Ya, bisa dilihat pada saat lawan Real Madrid dia habis, kelihatan bahwasanya pemain ini tuh belum berpengalaman dan jam terbangnya itu belum banyak kayak gitu. Artinya banyak salah passing, banyak salah ambil keputusannya, seperti Lewis lawan Spurs kemarin lah, yang City kalah 1-0 gitu loh. Itu kan kelihatan bahwasanya pemain-pemain muda itu nggak bisa diturunin di laga-laga besar karena kaitannya itu dengan mental kayak gitu. Nah, di depan ya tetap Klopp pada pakemnya. Di depan mungkin ya di kiri itu ada Nunes, di depan nanti di Gakpo, di kanan tetap Salah kayak gitu. Nggak ada pilihan lain juga, nggak ada yang bisa diturunin. Mungkin Jota udah bisa bermain, Firmino, Diaz kan musim ini hampir nggak pernah bermain karena cedera kayak gitu. Ya nggak ada pilihan lain, sampai Harvey Elliott aja dijadikan sayap kiri gitu loh. Itu kan klub udah ngelakuin semuanya gitu loh. Mungkin pada pertandingan ini kalau misalnya si Barcelona, si Liverpool itu kena bantai kayak gitu, mungkin ada kemungkinan Klopp itu akan dipecat, kemungkinan besar. Apalagi kalau misalnya ini dibantai dan pada leg kedua nanti lawan Real Madrid dibantai lagi, mungkin Klopp akan dipecat. Tapi kan jadi pertanyaan, siapa yang akan menggantikan si Klopp kayak gitu kan, itu yang jadi pertanyaannya kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan preview pertandingan Premier League weekend ini kayak gitu loh. Oke, sekian, terima kasih dan ciao.